Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman seru para pendaki gunung yang pada umumnya misterius, nyata, dan horor. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan ayo kita merinding bersama. Tetaplah di sini bersamaku. Malam ini gue akan membagikan cerita yang belum lama juga udah gue baca. Sebuah perjalanan dari seseorang yang cukup membuat kalian terperangah. Cerita tentang terjebak di pasar setan. Bismillahirrohmanirrohim. Cerita terjebak di pasar setan akan gue mulai. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian apabila gue nyebut pasar setan? Pasti dengan pasar gaib yang ada di banyak gunung di Indonesia, iya kan? Tapi dalam cerita ini saya tidak menceritakan pasar setan yang ada di gunung. Lantas, di mana? Mari kita simak ya. Sebelumnya, ambil pelajaran yang bisa diambil dari setiap cerita yang saya bagikan. Jangan hanya mengambil dan menerima dari sisi seram dan menakutkannya saja ya. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban di Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar dengan mengendarai motor, masing-masing dia mengantarku sampai Beleduk Kuwu sekalian untuk menemaniku mengambil gambar di objek wisata dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin memakan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang saat itu rusak parah. Sebenarnya saya udah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beleduk Kuwu, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Keradenan, Grobogan, tiba-tiba ban motor saya bocor. Untungnya masih ada satu tukang tampal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan yang mati. Terpaksa saya berhenti di pasar Sulusari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya baru masuk daerah Randu Blatung di Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur yang terkenal dengan Wong Saminnya itu. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor saya mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi, di samping itu masih tergolong motor yang baru saat itu ya. Sebelum berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor di tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dan arah Blora menuju Bojonegoro belum sempat menyandangkan standar. Saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba datang oleh wanita tua. Entah dari mana datangnya, saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" tanya wanita tua itu.
Lalu saya menoleh ke arah wanita tua itu yang menyapaku tadi. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bojonegoro? Mau naik ojek? Saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo Mbah, kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah, motor saya agak rewel nih. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu agar segera naik ke motor. "Pegangan ya Mbah," ucapku. Sambil aku lajukan motor, namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua lagi. Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuatku risih, sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikir saya, nenek ini gaul juga ya. Masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk naik ojek? Namun aku tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi itu seperti sama dengan wewangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wewangian. Namun ya itu tadi, sangat menyengat. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicara dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorejo, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengar mungkin, dalam fikirku berkata. Karena waktu saya tanya sama dia kondisi motor sedang berjalan. Dan sampai di dekat pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun tetap tak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat samping tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Saya tidak melihat apapun. Wanita tua yang saya bonceng raib entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduran adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati area hutan jati belibet maaf. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduran itu sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani ya. Karena udah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak memacu motor. Meskipun jalanan lenggang, saya tidak memacu motor saya dengan kecepatan yang kencang. Lepas dari Bogorejo, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada orang tontonan yang sedang punya hajatan. Dan ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam. Tapi bedanya hanya tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar. Dan boleh dibilang ramai ya, meski malam sudah mulai beranjak.
Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena cuaca yang panas. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun, saya merasa ada yang aneh. Ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu, dalam hatiku bergumam, aneh sekali pandangan mereka, kosong semuanya. Banyak suara riuh, entah mulut siapa, mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini bulu kuduku mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23:58. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat ramai tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Dan saya masih tetap santai. Kembali saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu aku melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran. Waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makan waktunya minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja, dan itu sangat cepat sekali. Sungguh aneh sekali. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso, yang ada di depanku ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan yang tampak terang benderang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling. Saya lebih terkejut ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, ternyata tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata kijingan makam. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju kenduran sambil tentu saja dada terus bergemuruh. Deg-degan pastinya ya. Selepas dari sana, walaupun dengan perasaan yang sudah tidak ada keanehan-keanehan yang datang, dan saya tetap merasa deg-degan. Akhirnya saya sampai di rumah dengan selamat. Oke, demikianlah cerita singkat tentang pasar malam. Sebenarnya ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini ya. Teman-teman bisa silahkan berkomentar di bawah di kolom komentar dengan sopan ya teman-teman. Oke, demikianlah cerita malam ini. Untuk teman-teman yang menyukai cerita saya,
silahkan bagikan ke sosial media yang kalian punya ya. Dan terima kasih yang udah bantu klik tombol subscribe di channel ini. Dan terima kasih yang udah share, udah like. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.